Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mimin. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 3359 sampai bab 3360. Semuanya, mari kita istirahat di sini malam ini. Besok kita akan pergi ke Pulau Cihang untuk memulai pertemuan penginjilan. Semua orang bersorak, bagus, saya akhirnya bisa istirahat. Tapi, murid Xing Yi melanjutkan, sejujurnya, saya tidak menyangka begitu banyak orang yang akan lulus ujian, jadi saya hanya menyiapkan 3 ruangan. Apa? Hanya ada 3 ruangan? Tampaknya para murid Xing Yi mengira hanya 3 dari mereka yang bisa lulus ujian. Faktanya, inilah masalahnya, jika bukan karena Ye Chong, mungkin tidak akan ada 3 orang. Memikirkan hal ini, semua orang merasa malu, tetapi juga merasa beruntung. Namun, semua orang mengerti bahwa hanya ada 3 kamar kosong yang tersisa, yang jelas tidak cukup untuk dialokasikan kepada semua orang. Begitu Chen Jie mendengar bahwa ruangannya tidak cukup, dia segera membuat rencana, dia berjalan ke arah murid. Di Xing Yi, mengeluarkan sebuah batu giok berharga dari tangannya, menyerahkannya secara diam-diam, dan berkata dengan suara rendah, "Kakak senior, ini adalah pemikiran kecilku, terimalah." Yi melirik Mei Yu ini, dengan kilatan cahaya di matanya, segera menerima hadiah itu dengan senyuman persetujuan di wajahnya. Murid Xing Yi itu langsung berkata, "Benar, jangan khawatir, saya tidak akan memperlakukanmu dengan buruk." Sepertinya ungkapan, memanfaatkan kekurangan orang lain, bisa digunakan di mana-mana. Chen Jie tersenyum tipis dan berkata dengan bangga, "Terima kasih banyak." Adegan ini dilihat oleh Ye Chong dan Zhou Qiong di sampingnya. Mereka saling memandang dan tidak berkata apa-apa, tapi mereka berdua mengerti maksud Chen Jie. Setelah murid Xing Yi menerima hadiah tersebut, dia memang mengatur kamar terbaik untuk Chen Jie. Kemudian, Chen Jie dengan sengaja mengatakan sesuatu di sebelah murid Qing Yi dan memberikan 2 kamar lainnya kepada beberapa orang lainnya. Tepatnya ada 5 adik laki-lakinya dan orang-orang Tuan Wang, dan mereka membagi 2 kamar yang tersisa. Chen Jie sengaja mengecualikan Fu Hongyu, Ye Chong dan Zhou Qiong. "Hongyu, jangan khawatir, kamu bisa tinggal 1 kamar denganku," kata Chen Jie, dengan ekspresi bangga di matanya yang tidak bisa disembunyikan. Dia merencanakannya dengan baik, Fu Hongyu tidak punya kamar, jadi dia harus berbagi kamar dengannya. Lalu, dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Tanpa diduga, Fu Hongyu tersenyum, "Saudara Chen Jie, terima kasih, tetapi tidak. Saya dapat menemukan saudara laki-laki saya. Dia seharusnya maju selangkah. Namanya Fu Hongsui." Murid di Xing Yi mengangguk, Fu Hongsui punya memang pindah. "Kalau begitu aku akan tinggal bersamanya. Terima kasih saudara Chen Jie," kata Fu Hongyu menawan. Tampaknya Fu Hongyu tidak bodoh dan tidak akan membiarkan Chen Jie sukses begitu saja. Apalagi setelah mengalami lingkaran sihir di hutan, Fu Hongyu tidak lagi menganggap tinggi Chen Jie. Chen Jie tidak menyangka bahwa dia hampir gagal, dan dia merasa sedikit tidak bahagia dan malu. Ye Chong dan Zhou Qiong di samping mereka berdua terlihat lucu. Melihat mereka mengejeknya, Chen Jie menjadi semakin marah. "Haha, kamu masih berani tertawa? Kamarnya tidak cukup. Sepertinya beberapa orang akan tidur di jalanan," kata Chen Jie dengan marah. Zhou Qiong menjawab dengan dingin, Kami tidak membutuhkannya. Kami akan menemukan solusinya sendiri." "Haha, kalian menemukan solusinya sendiri?" Beberapa orang selalu merasa benar sendiri. Tetapi sekarang, kami bahkan tidak melakukannya punya tempat tinggal. Kamu masih berani berpura-pura.
Fu Hongyu tertawa. Meskipun dia juga tahu bahwa Ye Chong agak tidak biasa dan tidak ingin menyinggung perasaan Ye Chong, dia tidak akan pernah melewatkan kesempatan untuk mengejek Zhou Qiong. Beberapa orang lainnya menundukkan kepala. Meskipun Chen Jie membakar jembatan dengan melakukan ini, mereka tidak berani mengatakan apapun. Tuan Wang tidak berani berbicara. Jika memungkinkan, dia lebih suka membiarkan Ye Chong tinggal di rumah. Saat berbicara, saya melihat seorang gadis turun dari lantai atas. Dia mengenakan gaun ungu yang indah. Bahan gaunnya halus dan lembut. Berayun lembut mengikuti langkahnya, seperti gelombang ungu, dan bersinar menawan di bawah cahaya. Desain roknya sederhana namun bergaya, menonjolkan sosok langsing dan kulit putihnya dengan sempurna. Rambut hitam panjang wanita itu tergerai di bahunya seperti air terjun. Fitur wajahnya sangat halus, kulitnya cerah, dan dia memiliki kesan kecantikan klasik. Sosok wanita ini pun semakin langsing dan proporsional, dengan lekuk tubuh yang anggun. Bagian depan dan belakangnya membentuk lekukan berbentuk S yang sempurna, sehingga membuat orang mengaguminya. Begitu wanita itu muncul, semua orang memandangnya. Bahkan murid berbaju hijau tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya beberapa kali lagi. Dan mata Chen Jie berbinar. Dibandingkan dengan wanita berbaju ungu ini, Fu Hongyu tertinggal jauh. Ketika wanita berbaju ungu melihat sekelompok orang ini, dia tampak tertegun, lalu berjalan ke arah mereka. Chen Jie berdiri di depan dan sangat gembira saat melihat wanita berbaju ungu berjalan ke arahnya. Dia segera berdiri tegak dan membetulkan kerah bajunya. Sambil berbicara, wanita berbaju ungu itu semakin dekat. Chen Jie bahkan lebih bahagia di hatinya, dan kebanggaan di wajahnya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Pasti reputasi sekte Wangnya terlalu bagus dan dia sangat tampan, jadi dia tertarik pada kecantikan ini. Sambil berbicara, wanita berbaju ungu sudah mendekat. Chen Jie membungkuk sedikit dengan sikap yang sangat anggun. "Halo, cantik, saya adalah Tuan Muda Raja Seni Bela Diri, Chen Jie." Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, wanita berbaju ungu berjalan melewati Chen Jie, dan bahkan hanya melirik orang ini ke samping, seorang anak laki-laki yang mengganggu jalannya. Chen Jie langsung membeku di tempat. "Ye Chong, benarkah itu kamu?" kata wanita berbaju ungu itu dengan penuh semangat. Ye Chong tersenyum. "Gong Qianyu, sudah lama tidak bertemu. Ini benar-benar kamu? Saya tidak memakai lensa kontak. Saya pikir saya salah sampai saya masuk." Gong Qianyu adalah wanita muda kedua dari keluarga Gong yang tertutup, dan dia telah banyak berinteraksi dengan Ye Chong sebelumnya. Kekuatan layu yang Ye Chong gunakan dengan baik pada awalnya diperoleh dari keluarga Gong. Namun, belakangan, Ye Chong menjadi lebih kuat dan jarang menggunakan kekuatannya yang layu untuk menghadapi musuh. Namun, kemampuan Ye Chong meninggalkan kesan yang luar biasa pada Gong Qianyu saat itu. Kali ini, Gong Qianyu juga datang untuk menghadiri pertemuan penginjilan, dan secara tak terduga bertemu Ye Chong di sini. "Bagus sekali, lama tidak bertemu. Ye Chong, kamu pasti menjadi lebih kuat, kan?" Gong Qianyu bertanya. Melihat kecantikan begitu bergairah tentang Ye Chong, semua orang di sekitar tercengang. Mereka semua sangat iri. Hanya Tuan Muda Wang yang tahu bahwa ini benar-benar normal. Bagaimanapun juga, dia adalah kaisar pedang. Chen Jie, sebaliknya, tampak malu. Dia tidak pernah menyangka bahwa Ye Chong, seorang anak laki-laki biasa, akan benar-benar mengenal wanita cantik seperti itu. "Ini sungguh menjengkelkan. Saya sangat tampan dan terkenal.
Mengapa tidak ada wanita cantik seperti itu? Ngomong-ngomong, aku baru saja mendengar bahwa kamarnya tidak cukup. Ye Chong, apakah kamu punya kamar? Jika tidak, bagaimana kalau kamu pergi ke kamarku? Gong Qianyu diundang dengan wajah memerah. Setelah mendengar ini, semua orang menjadi semakin iri. Chen Jie bahkan lebih cemburu. Dia sangat tampan sehingga dia bahkan tidak bisa mendapatkan seseorang seperti Fu Hongyu. Namun, Ye Chong sangat biasa sehingga seorang wanita cantik berinisiatif mengundangnya untuk tinggal di kamar. Dunia ini sungguh gila. Chen Jie mengira dia baru saja menertawakan Ye Chong, tapi sekarang dia menyadari bahwa dialah badutnya. Ketika Ye Chong mendengar ini, dia tersenyum dan berkata, "Baiklah, terima kasih banyak, tapi saya tidak akan pergi. Biarkan Zhou Qiong pergi." Tidak cocok di luar. Gong Qianyu memandang Zhou Qiong dan mengangkat alis tipisnya. "Apakah Anda pendekar pedang kecil keluarga Zhou Qiong?" Zhou Qiong cukup terkenal di kalangan generasi muda dari keluarga tersembunyi. Namun, jelas ada rasa asam dalam nada suara Gong Qianyu. Zhou Qiong mengangguk. "Ini aku. Sepertinya kamu dan Ye Chong sudah akrab satu sama lain." Zhou Qiong juga tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan. "Ya, saudara Ye, kami memiliki hubungan yang sangat baik." Bagi yang lain, percakapan antara kedua wanita cantik itu terdengar seperti mereka cemburu. Semua orang terkejut dan iri. Mereka berbisik, mendiskusikan keindahan kedua wanita cantik ini dan keberuntungan Ye Chong. Chen Jie berdiri di tengah kerumunan dan menyaksikan semua ini. Ada rasa cemburu yang sangat besar di matanya. Dia diam-diam mengutuk Tuhan karena tidak adil. Mengapa? Mengapa dia disukai oleh wanita cantik seperti itu? Atau hanya mereka berdua? Fu Hongyu juga menonton dari pinggir lapangan, membuatnya semakin cemburu. Dia berkata kepada Chen Jie dengan marah. Sungguh tidak menyenangkan melihat ekspresi bangga anak itu. Gong Qianyu berkata, "Oke, karena Ye Chong mengatakannya, maka kamu bisa berbagi kamar denganku." "Apa yang akan kamu lakukan?" Ye Chong berkata sambil tersenyum. "Saya seorang laki-laki. Saya bisa melakukan apa saja, bahkan jika saya tinggal di sini selama 1 malam." Zhou Qiong sangat berterima kasih kepada Ye Chong atas apa yang dia lakukan. "Saudaraku Ye, kenapa aku tidak mengikutimu? Aku tidak akan tinggal di sana lagi." Ye Chong tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, aku bisa melakukannya sendiri. Kamu harus istirahat yang baik, itu akan lebih nyaman." "Kalau begitu ayo pergi," kata Gong Qianyu, jelas tidak terlalu senang. "Qianyu, istirahatlah yang baik malam ini, mari kita berbincang tentang masa lalu besok dan aku akan mentraktirmu makan malam," kata Ye Chong sambil tersenyum. Gong Qianyu merasa sedikit lebih bahagia sekarang. Oke, sudah beres. Kemudian, Gong Qianyu dan Zhou Qiong kembali ke kamar bersama. Ye Chong tertinggal bersama sekelompok orang yang iri padanya. Meskipun Chen Jie kesal mengapa ada wanita cantik di samping Ye Chong, tapi karena Ye Chong tidak tidur dengan wanita cantik malam ini, dia merasa sedikit lebih seimbang di hatinya. "Haha, apa gunanya wanita cantik berinisiatif? Kamu bahkan tidak tahu bagaimana memanfaatkan kesempatan itu. Aku bahkan ragu apakah dia laki-laki." Meski suaranya tidak keras, semua orang di sekitar mendengarnya. Namun, tidak ada yang memperhatikan apa yang dikatakan Chen Jie karena semua orang melihat ke arah tangga. Di tangga, Gong Qianyu baru saja turun, dan sekarang, wanita cantik lainnya muncul. Keindahan ini bahkan lebih indah dari Gong Qianyu sekarang. Dia mengenakan atasan kuning muda dan celana panjang hitam.
Pakaiannya sangat ramping dan menonjolkan sosok menawannya dengan sempurna. Meski pakaiannya terlihat biasa saja, namun tidak diragukan lagi menunjukkan rasa kesucian. Kulit si cantik seputih salju, bahkan sangat putih hingga bersinar. Tampak seperti porselen putih paling murni, memancarkan kilau yang mempesona di bawah cahaya. Dilihat dari kecantikannya, ia sangatlah cantik, dengan ciri-ciri wajah yang elok, terutama matanya yang besar, jernih, cerah dan beriak. Rambutnya sedikit bergelombang dan berwarna coklat tua, digantung santai di bahunya. Bibirnya dicat merah cerah, bibir merahnya sedikit terbuka, dan giginya putih. Ketika semua orang melihatnya, mereka tercengang dan kagum pada kecantikannya. Untuk sementara waktu, semua orang berbisik dan mengagumi. Bahkan murid Xing Yi kali ini tidak merahasiakannya, menatap langsung ke keindahannya. Saat Chen Jie melihat gadis ini, matanya membelalak. Rasa frustasi yang ditimbulkan oleh Gong Qianyu barusan langsung hilang. Dibandingkan dengan kecantikan ini, Gong Qianyu bukanlah apa-apa. Jika Anda bisa membawa pulang keindahan ini, itu akan bermanfaat bagi Anda. Terlebih lagi, di antara sekian banyak orang, hanya aku yang paling tampan, jadi kecantikan ini harus menjadi milikku. Memikirkan hal ini, Chen Jiqing terbatuk, diam-diam dia bangga, mengira ini adalah kesempatan bagus untuk memamerkan pesonanya. Setelah itu, Chen Jie menyesuaikan kerah bajunya lagi, dan dengan senyum percaya diri, dia berinisiatif untuk melangkah maju dan ingin menyapa si cantik. Halo, nona muda yang cantik ini, saya Chen Jie dari Sekte Raja Wu. Saya senang melihat Anda di sini. Apakah Anda juga di sini untuk menghadiri pertemuan penginjilan? Namun, Liu Jing mengabaikan Chen Jie dan bahkan tidak memandangnya. Sebelum Chen Jie selesai berbicara, dia melewati Chen Jie dan berjalan menuju Ye Chong. Ye Chong berdiri di samping dengan senyuman di wajahnya, sepertinya tidak terkejut dengan kedatangan si cantik. Si cantik berjalan ke arah Ye Chong, wajahnya sedikit merah, dan dia berkata sambil tersenyum, "Ye Chong, sudah lama tidak bertemu." "Hei, ternyata Peri Liu, lama tidak bertemu, kamu menjadi semakin cantik." Ye Chong berkata sambil tersenyum. Ternyata kecantikan tersebut tak lain adalah Susan Liu Jing. Setelah dipuji oleh Ye Chong, wajah Liu Jing memerah dan dia tampak sedikit malu. "Oh, Ye Chong, kamu harus memanggilku dengan namaku." Dari penampilan mereka berdua, terlihat seperti seorang gadis yang bertemu dengan kekasihnya. Adegan ini sekali lagi mengejutkan semua orang yang hadir. Mereka tidak menyangka wanita cantik ini benar-benar mengenal Ye Chong. Chen Jie tidak percaya. Dia berdiri di sana, malu. Dia awalnya berpikir bahwa dia begitu baik sehingga dia bisa menarik perhatian wanita cantik. Tapi dia tidak menyangka akan diabaikan secara langsung. Dan Ye Chong, yang tidak sehebat dirinya, sebenarnya mengetahui keindahan ini lagi. Di mana Anda bisa bernalar dengan hal ini? Chen Jie merasa kehilangan muka, tetapi dia tidak dapat bereaksi terhadap ketidakpedulian Liu Jing. Bahkan Tuan Muda Wang merasa sedikit cemburu sekarang. Haruskah Kaisar Pedang memiliki begitu banyak keindahan? Fu Hongyu memandang Ye Chong dan Liu Jing dengan perasaan campur aduk di hatinya. Sekarang dia semakin menyadari bahwa Ye Chong tidak sesederhana yang dia pikirkan. Dia sedikit menyesal, akan lebih baik jika dia menjalin hubungan baik dengan Ye Chong sejak awal. Sekarang wanita cantik seperti itu berkenalan dengan Ye Chong, yang semakin membangkitkan minat Fu Hongyu pada Ye Chong. Dan ketika dia berpikir bahwa hubungan antara Ye Chong dan musuh bebuyutannya Zhou Qiong masih sangat baik, Fu Hongyu tidak tahan lagi.
Namun, sebelum semua orang selesai terkejut, apa yang dikatakan Liu Jing selanjutnya mengejutkan semua orang. "Yah, Ye Chong, apakah kamu tidak punya kamar untuk tinggal? Kalau tidak, pergilah ke kamarku. Kamarku besar dan kita bisa tinggal bersama." Adegan itu sangat sunyi untuk beberapa saat. Saya khawatir semua orang, termasuk Chen Jie, memandang Ye Chong dengan tidak percaya. Bersambung.